Ini kita kayak pembaca berita. Yang Korea itu. Lujung enjing kan atau gede jadi bahasa. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Random Jumat bersama saya Harnas. Saya Irfan. Ini kita ada di indoor tapi outdoor, outdoor tapi indoor. Betul, suasananya outdoor tapi indoor ya. Harnas nemu buku ini di perpus saya. Iya, menarik ini Ancient Brews, Rediscovered and Recreated katanya. Iya. Menarik nih. Makanya memang harus sering-sering main ke perpus. Iya. menarik. Ini gue punya ininya versi e-booknya. Oh, oke. Boleh mulai coba-coba homebrewing. Cuma sampai jam 5:30, habis gitu gue dikunciin kan, jadi mendingan gue beli e-booknya. Oke, apa kabarnya teman-teman? Sehat-sehat semua? Iya. Selamat hari Jumat lagi. Selamat hari Jumat. Untuk sebagian besar teman-teman yang Sabtu Minggu libur, besok santai dulu, ya kan? Kita relax dulu. Kalau yang kamu liburnya Kemis, yang dengerinnya Rebo aja. Cocoknya didengerin sebelum liburan gitu ya. Sesudah bekerja gitu, selama seminggu. Oke, mau ngomongin apa kita, Van? Kita pakai software ya? Iya, boleh. Wah, ini mah cepet nih. Random ya itu ya? Random ya. Student. Oke, student. Ya, student. Ini buat informasi aja teman-teman yang nonton Random Jumat. Mungkin taunya saya dosen di SGU ya, Universitas di Tangerang. Yang banyak yang tidak tahu adalah Harnas ini ngajar juga di kampus gue. Iya, dulu. Masih lagi sekarang, cuman nggak sesering itu ya. Iya, dulu lebih sering. Betul, dulu lebih sering. Sekarang masih, tapi agak jarang gitu. Iya, ya. betul. Kalau dulu tuh ngajar apa sih lu, packaging ya? Kemasan ya, kemasan makanan. Kemasan. Nah, kalau sekarang hitungannya tuh kalau pakai programnya Kampus Merdeka itu, lu hitungannya praktisi yang mengajar. Iya, betul. Tapi yang gua dari pengalaman mengajar gitu ya, Van ya. Satu hal yang gua nggak pernah lupa gitu ya. Karena kan karena gua kerja, jadi gua udah minta tolong sama fakultasnya, tolong jangan dipecah-pecah Senin Kemis, Rebo Jumat. Itu kan satu hari aja tapi dari pagi sampai sore gitu. Kalau nggak salah berapa 4 KSKS ya dulu ya. 4 KSKS itu pagi sampai siang aja sekalian hajar aja, karena gue bisa ngelok hari itu nggak keluar kota. Sisanya gue kan suka keluar kota gitu. Akhirnya ngajar lah gue gitu kan. Waktu itu kantornya di Alam Sutra sini, deket ya. Iya. Jadi sebelah. Jadi ngajar itu ternyata kan gue pikir sama aja kayak presentasi. Ya kan gue ke customer juga presentasi gitu. Cuman ternyata melelahkan ya. Gue pernah ngajar jam pagi kan jam 9 sampai selesai jam 1 karena dihajar 4 SKS sehari itu kan. Setelah selesai jam 1, terus gue balik ke kantor, gue ngantuk pisan. Gue makan dulu, beli makanan di kantor, terus gue kunci pintu, terus gue pikir gue mau tidur siang sebentar bangun-bangun 5:30. Bangun, udah gelap. Saking capeknya 4 jam itu ya, menguras energi. Makanya teman-teman dosen, wah top tuh ya. Dan para mahasiswa, kalau dosen Anda kurang menghibur, kurang entertaining, ingat itu bukan YouTube ya, yang setiap 10 menit bisa diganti gitu. Dia ngerjain itu setiap hari. Jadi susah bisa lucu terus gitu ya. Iya, emang baru kemarin gue ngobrol sama teman-teman di sini juga. Gue bilang, gue selesai ngajar 3 jam gitu, 3 SKS. Habis itu gue masuk ke ruangan kerja. Habis itu gue ngambil gelas isi air, terus gue duduk diem gitu, bengong aja gitu. Terus ditanya, kenapa Pak? Saya bilang, jet lag. Bahkan gue yang sudah 15 tahun mengajar, pulang mengajar 3 jam tuh jet lag gitu. Apalagi lu yang sekali-sekali gitu. Iya. Capek pisan bener itu teman-teman. I do this for living gitu ya. Jadi gue mengajar itu ya udah 15 tahun gue mengajar, minimal 1 semester itu ya sekitar 6 sampai 8 SKS. Ya, kadang gantian sih, artinya seminggu itu bisa 4 sampai 8 jam mengajar gitu di hari-hari yang berbeda. Itu aja tiap kali abis ngajar
itu jet lag gitu, bengong gue, ngeblank pasti. Jadi kayak kalau dijadwalin habis ngajar jam 2, habis gitu meeting langsung gitu kan. Kalau ngajar kan berhentinya nggak jam 2 ya, jadi 1.50 gitu, jadi ada 10 menit gitu. Iya, betul. Jam 2 langsung meeting gitu. Gue masuk ruang meeting itu kayak orang-orang ngomong, ini ngomongin apa sih? Dan yang lu siapa, kebayang, ngapain? dan yang lu kebayang di 10 menit itu adalah citate warna biru. Food for thoughts gitu. Yang kebayang itu adalah gue turun terus gue beli bakso goreng. Bakso goreng more, ya betul juga. Kayak saus tomat, Iya. digigitin ujungnya, gitu dikit-dikit. Gitu. Gue nggak peduli itu. Otak kita kasih sinyal, gue nggak butuh gizi. Pokoknya gue nggak butuh gizi. Gue cuma butuh ada Gue yang mau yang dikerjakan enak-enak aja gitu. Ada yang dikerjakan di mulut gue gitu. Bukan lapar, bukan. Tapi memang lah itu ya. Nah, lu kan ngajar udah 15 tahun, Van. Iya. Ada nggak sih perbedaan student sekarang dengan student 15 tahun yang lalu? Ada. Kumaha? Selain dari nama ya. Nah, namanya berubah bergeser ya? sesuai dengan tren soalnya. Iya. Tapi enggak ding, student gue namanya pergeserannya tidak terlalu jauh sih dari 15 tahun yang lalu itu. Mulai kayaknya nama-nama seperti Joshua, William, Iya. itu Ada terus ya? David, itu kalau perempuan tuh Felicia, Iya. gitu, terus Jessica, itu selalu ada. Selama 15 tahun ini cukup stabil populasinya. Populasinya. Ya, begitu juga nama-nama yang lebih Indonesia itu juga populasinya cukup stabil. Tapi memang ada geser-geser sedikit. Mulai suka di beberapa tahun terakhir ini mulai ada nama-nama yang trennya adalah nama seolah-olah seperti nama depan tapi berjejer 2 atau berjejer 3 gitu. Ya, seperti misalnya kalau lo kan Hari Nazarudin, pasti Iya. itu harinya nama depan, Nazarudin Iya. nama belakang gitu. Kalau ini kayak Dea Nova gitu. ya, atau William Hari Nazarudin. William sama Harinya kan sama-sama nama depan gitu. Kayak gitu. Itu mulai lebih sering muncul. Itu perubahan yang terasa dalam 15 tahun. Karena apa? Karena salah satu urusan dosen adalah ngabsen. Iya. Jadi Jadi kita namanya merhatiin nama satu. Yang paling beda itu apa ya? Di cara mereka melihat pelajaran itu beda. Ada pergeseran lumayan gitu kalau menurut gua. maksudnya cara melihat gimana? Jadi kalau dulu mah ya gitu ya, dulu tuh maksudnya 15 tahunan yang lalu gitu. Itu 2005, 2006, 2007 itu mahasiswa itu datang tuh dia melihat pelajaran itu sebagai sesuatu yang dia pengen tahu. Oke. Jadi kalau kita terlalu banyak bercanda gitu ya, itu banyak yang bete. Kalau paling nggak di kelas gua itu banyak yang bete gitu, kayak udahlah Ser, udah jangan bercanda, udah ayo mau ngasih tahu apa sih gitu. Iya. Sini gimana cara ngedesain mesin tablet compression gimana, udah gini Iya. gitu, kasih tahu lah ini rumusnya yang mana, pakai persamaan yang mana, modelnya yang mana, variabel yang mana, udah kita kerjain gitu. Di tengah-tengah itu kira-kira di 2015-an gitu ya, 2010 sampai 2015 mulai kerasa pergeseran itu. Mereka kayak perlu pancingan yang lebih besar untuk kenapa gue perlu tahu ini. Oh. Gitu. Jadi kayak kenapa sih gue perlu tahu? Cuma waktu itu kerasanya adalah kalau mereka udah hook itu sangat dedicated gitu. Jadi kayak gue perlu tahu nih cara fermentasi tadi gitu. Gue tuh ini tuh penting buat hidup gue, nggak tahu buat apa, tapi pokoknya gue merasa ini adalah sesuatu yang penting ya. Mungkin dosennya berhasil meyakinkan mereka, mempersuasi bahwa ini adalah materi yang penting gitu ya, sehingga mereka tertarik dan invested gitu ke topik itu. Itu gila-gilaan ngubernya. Jadi kayak semua buku dibaca, semua bahan di-explore gitu. Jadi tapi di sisi lain kalau enggak, ya ngeblank aja gitu. Jadi kayak misalnya gue tertarik banget nih sama fermentasi gitu, tapi termodinamika kayaknya enggak lah gitu. Udah termodinamika tuh ya dalam tanda kutip asal lulus aja gitu. Tapi yang fermentasi dia bisa, ya kasar-kasarnya bisa nginep di lab gitu. Tuh anak itu.
di sekarang terutama di pandemi ini gue belum nemu polanya, tapi yang jelas tidak yang dua itu gitu. Jadi dipancing pakai ini enggak gitu, ada karakter-karakter gitu, tapi ada juga yang kayak tadi bahwa invested gitu, kalau udah hook gitu kena, ada, tapi banyak juga yang lepas gitu. Jadi di post pandemi ini memang rada belum ketangkep gitu, tapi yang jelas bergeser dari dua itu gitu. Itu geser banget gitu, kerasa. Attention span, orang bilang kan nanti attention span-nya memendek gitu. Iya sih, kerasa sih ada gitu. Kalau dulu kayaknya yang gue pertama kali ngajar sama kayak lo kan, gue masih di pabrik dulu. Iya. Gue ngajar, pabrik gue di Cibubur, ngajar di BSD. Jadi gue melewati 3 provinsi, 5 kota di 3 provinsi. Cibubur, Bogor, Kabupaten Bogor, Cibubur Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, nah itu pokoknya 5 kota, gue inget itu 5 kota di 3 provinsi gitu ya, Jawa Barat, DKI, dan Banten. 4 jam digeber gitu, 3 jam masih nyala, 3 jam pelajaran ya, kalau 3 jam pelajaran kan berarti berapa, 150 menit ya. Iya. Itu masih jalan tuh, di jam keempat baru mulai rada ngawang, sama guanya juga soalnya. Guanya juga itu udah banyak cerita-cerita deh tuh, udah banyak ngobrol-ngobrol ngalor ngidulnya. Terus kemudian memendek sih memang, kayak sejam berhenti gitu. Nah di sekarang gue nggak tahu, ngukurnya rada susah. Gue kemarin ngajar 3 jam gebet gitu, kenceng sih. Maksudnya anak-anak ya tetap follow up gitu ya, tetap ngikutin gitu. Tapi ya kerasa kadang-kadang ada sesi-sesi di mana, terutama anak-anak yang semester bawah, yang baru jadi anak-anak yang baru jadi mahasiswa. Kalau yang udah senior mah aman kan soalnya. Tapi yang baru-baru ini kerasa banget sih, kayak pendek banget gitu attention span-nya. Jadi bentar tuh kayak 15 menit gitu. Mereka tuh kayak udah mau ngebahas yang lain aja gitu. Gitu, misalnya tadi bahas ancient brew gitu, fermentasi gitu, 15 menit gitu. Terus nanti 15 menit tuh, 10-15 menit tuh kayak pengen ngomongin yang lain aja gitu. Bener-bener pindah topik gitu. Ya kayak lu bilang itu, kayak YouTube ya, 15 menit ganti video gitu, Iya, betul. ganti video gitu. Itu kerasa sih sekarang. Ada perubahan yang paling gede itu. Kalau dari gaya, cara, waktu itu mana ada yang bilang katanya anak post pandemi ini sopan santunnya kurang apa segala macam. Enggak sih, kalau gue mah nggak ngerasa seperti itu. Nggak tahu ya di tempat gue, kalau di tempat lain mungkin berasa gitu, nggak ngehargain dosen apa segala macam. Di gue sih kayaknya enggak. Mungkin orang nggak ngehargain dosen karena attention span pendek itu tadi. Oke, nah menurut gue attention span ini penting ya, Van ya. Apakah menurut lu kita harus adjust? Ya udahlah, satu SKS 8 menit aja, 2 menit istirahat gitu. Karena YouTube kan nge-adjust gitu ya. Atau kita harus mengajari generasi muda bangsa ini supaya attention span-nya jangan pendek-pendek gitu. Menurut lu gimana tuh, Van? Kan ada 50-50 kan pendapatnya. Iya, itu sesuatu yang gue juga gue juga pikirin gitu ya. Kan gue bilang dosen itu harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Tapi gue juga, kenapa nggak mahasiswanya yang berubah gitu? Iya. Karena kan kenapa harus ngikutin lu gitu? Itu gue nggak punya jawabannya. Gue ngajar segini lama nggak nemu jawabannya. Maksudnya apakah memang harus berubah mengikuti perkembangan zaman gitu ya? Udah pokoknya 10 menit kita bahas yang lain, 10 menit kita ini, nanti banyakin baca sendiri apa sendiri gitu ya, self study, mereka browsing apa segala macam, lebih multimedia, lebih segala macam. Nggak tahu juga, tapi satu hal yang mungkin yang juga jadi nggak tahu ya, gue kadang-kadang tuh kepikir gini, kenapa universitas itu bisa berdiri, sistem sekolah dan universitas itu bisa berdiri 2000 tahun lebih gitu? Because it works. Iya. Jadi, ya bilang kalau lu bawa sistem baru, terus itu menggeser sistem yang sudah ada, mungkin lu yang mesti adjust. Artinya
mahasiswa yang masuk ke lingkungan universitas itulah yang harus Iya. menyesuaikan diri gitu. Gue sih kalau gue ngelihat dari sisi kerja ya, karena kan gue kan di kantor, gue juga menerima karyawan dari berbagai macam usia kan, Iya, iya. dan lulusan zaman dulu sama lulusan zaman sekarang gitu. Gue sih cenderung berpendapat bahwa sorry ya, lu nggak bisa hidup dengan attention span cuma 15 menit, nggak bisa. Karena menurut gue Indonesia ini kan biasa loncat gitu ya. Kalau di luar negeri, gue lihat misalnya di negara barat lah, kita anggap Amerika, Inggris gitu ya. Mereka tuh budaya literasinya udah kuat dulu, Iya. baru dia masuk ke sosial media gitu loh. Budaya internet gitu, ada budaya web gitu ya. Jadi dia udah biasa ngabisin buku segini nih, mungkin bisa diambil sebagai contoh gitu ya. Dia udah biasa ngabisin buku segini, terus abis gitu dia nonton YouTube gitu ya. Kira-kira 300 halaman dia nonton YouTube tuh. Tapi kita itu tidak sempet baca buku segini gitu ya. Langsung dari koran, langsung masuk ke sosial media gitu. Jadi kontennya itu jadi semakin tipis, nggak mendalam gitu. Dan orang begitu mau dalam dikit, langsung dikritik, apa pusing saya bacanya, entar dulu, lu udah gede. Lu mesti, ya pusing-pusing, sorry gitu ya. Nggak bisa, nggak pusing gitu. Dan jadi orangnya tuh, jadi kita jadi apa ya, orang yang manja gitu. Ngerti? Jadi cenderung manja gitu, nggak mau pusing-pusing, gue mah nggak mau susu, nggak bisa. Itu kan orang kan harus jadi orang harus tough gitu. Dan unfortunately yang memberikan kita umpan untuk attention span yang pendek-pendek adalah game. Iya kan? 15 menit kesini gitu ya. Buat kita yang attention span-nya selesai gitu ya. Buat kita yang attention span-nya panjang dan biasa baca buku, gue melihat main game itu sesuatu yang melelahkan karena terus-terusan gitu. Nah, itu menurut gue agak-agak bahaya loh. Ya, agak-agak bahaya. Gua sih dari ini terus terang aja teman-teman, ini mah ngobrol doang ya. Beberapa sekarang kesenangan main game itu jadi syarat interview. Sebab gue agak meragukan orang yang sambil nunggu main game, oh ya gimana ada apa Pak, terus main game lagi gitu. Kalau lagi interview dia begitu, gue agak-agak meragukan, waduh nih orang gitu ya. Agak trauma gue sama orang yang sering main game gitu. Karena gue lihat ya itu dunia dia tuh di game gitu ya. Kecuali kalau usahanya itu berhubungan dengan game ya. Usaha gue kan mesin gitu ya. Ya mesin mah nggak bisa pakai game, lo harus bongkar gitu ya. Dan gue menghubungkan antara attention itu dengan game gitu. Jadi kalau menurut gue sih, ya boleh aja main game, bukannya nggak boleh. Tapi jangan sampai addicted gitu loh. Nah, addicted itu yang kena attention span. Attention span. Untuk orang yang addicted game, ngomong sama dia 15 menit tuh gue ngelihat udah mulai dia nggak bisa konsentrasi lagi gitu, nggak nyaman gitu. Mulai kesini, mulai kesana, mulai kesini, mulai kesana gitu. Dan itu ya mungkin ini generalisasi juga ya. Gue lihat beberapa orang yang begitu gitu ya. Tapi pendapat gue ya gitu, nggak bisa kita suruh 10 menit terus gitu kan. Iya, makanya juga gue bilang gue nggak bisa ngambil kesimpulan gitu, apakah cara mengajar yang harus berubah mengikuti attention span yang menjadi singkat ini, atau ya kita yang memaksa supaya students itu ya mahasiswa itu punya kemampuan untuk dia sukanya attention span yang singkat, tapi dia mampu punya attention span yang panjang gitu. Jadi bahwa preference dengan skill itu kan beda gitu ya. Kayak kalau dibilang preference gue adalah gue diam di ruangan nggak ketemu orang gitu, untuk nggak ngomong sama siapa-siapa seharian. Gue pernah masuk ruangan dan pas nggak ada meeting gitu, gue masuk ruangan jam 8 pagi, gue pertama kali ngomong hari itu jam 1.30. Pada saat beli makan, karena harusnya mau pakai yang itu. Itu preference gue sih kalau bisa kerja model kayak gitu, tapi kan gue mesti perform ya, artinya perlu tampil gitu ya, mengajar stand up kayak gini nih gitu. Mungkin Pak Irfan ngomongnya panjang banget, lama. Terus sebenarnya antara
preference sama skill gitu ya. Mungkin itu juga menjelaskan kenapa gue jet lag setelah gue Iya. ngajar, karena sebenarnya itu di luar zona gitu ya. Tapi itu menurut gue ya mungkin ketemu di tengahnya gitu ya, bahwa lu nggak apa-apa lu punya attention span, lu doyannya atau sukanya itu attention span pendek, video-video singkat 10 menit. Tapi ya bagaimanapun kalau lu mau mencapai sebuah kedalaman pemahaman, sampai sekarang mah belum ada yang bisa Belum bikin ada, video ya. 10 menit dalam Terus gitu. lulus S1 gitu ya, skripsinya 10 menit tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Harus bikin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 masih begitu gitu. Bab 1 berapa halaman gitu Iya. kan, nggak bisa 1,5 halaman bab 1 gitu. Harus komprehensif gitu. Jadi bukan berarti bertele-tele ya, tapi lu komprehensif, dalam gitu kan, punya level tertentu ya. Kalau 10 menit video mah lu kayak refreshment aja gitu. Iya. Oh, yang dimaksud dengan material science begini 10 menit lu tahu lah bedanya Iya, antara ini dengan itu gitu. Tapi Iya. kalau lu mau tahu gimana molekul aluminium dengan zinc itu berikatan dan berkolaborasi dalam sebuah alloy gitu, videonya nggak mungkin 10 menit. Iya, nggak mungkin 10 menit, nggak mungkin 10 menit. Tapi gue selalu, ini buat dulu yang pernah ikut kelas gue nih pasti inget nih, karena gue selalu untuk tugas akhirnya, kan gue kuliah, dalam kuliah gue kan food packaging. Terus ada ujian terakhirnya itu kan, gue selalu minta mahasiswa untuk bikin tugas akhir dengan bentuk dibawa ke pasar. Pasar tradisional, biasanya pasar 8 Alam Sur yang paling deket ya kan. Jadi satu kelas dibawa ke situ, terus gue kasih challenge gitu ya. Silakan lihat kemasan, ada ikan asap yang dibungkus pakai bambu, ada tempe yang dibungkus pakai daun, dan mereka kaget, Pak ini tempe kok panas? Iya, memang tempe panas deh, karena itu lagi berfermentasi gitu ya. Terus ini itu saya rasanya banyak teman-teman mahasiswa yang enjoy lah di box itu ya. Dan setiap kali selesai kunjungan pasar itu, terus pilih satu makanan yang lu mau berubah packagingnya, gue selalu kasih tugas dan kasih masukan buat pasarnya. Sebab rata-rata nggak ada yang pernah ke pasar. Itu yang membuat gue khawatir masa depannya pasar tradisional, karena anak-anak generasi muda itu taunya supermarket gitu loh. Dia nggak pernah ke pasar, yang ke pasar mamanya masih ya kan. Tapi kalau dia nggak pernah ke pasar, suatu saat kalau dia kawin dia punya anak, dia pasti ke supermarket ya kan. Betul. Apa sih masukan dia untuk pasar? Nah itu bisa dikumpulin dan dibikin buku untuk PD Pasar Jaya. Simple sebenarnya Van, yang membuat pasar tradisional itu lebih nyaman. Daging nggak daging, makan, jangan makan soto sebelahnya tukang daging sapi gitu kan. Bau, terus sirkulasi udara, drainase, ya kan, pemadam kebakaran. Kenapa sih nggak ada pemadam kebakaran? Kan nih kalau kebakaran gimana? Gedung aja bisa dibikin, masa pasar nggak bisa? Bener gitu ya. Dan gue terharu lihat masukan-masukan anak-anak ini, karena inilah yang harus dikerjakan oleh PD Pasar Jaya dan kawan-kawan, dan nggak susah gitu. Mahasiswa baru aja bisa kok memperbaiki pasar gitu. Menurut gue kelebihannya mahasiswa tuh adalah mereka pendekatannya tuh zero base. Iya betul. Kayak kalau kita ditanya, ya, lu gitu ditanya, perbaiki sesuatu atau gimana respon lu terhadap sesuatu gitu. Kita tuh sudah punya terlalu banyak latar belakang. Yes. Gitu. Yes. Oh kalau di Swiss begini, kalau di Cina begini. Iya kalau betul. begini. Kalau ini gua saranin begini, ntar dananya dari mana ini. Kalau mahasiswa itu punya kebebasan gitu, mereka kan nggak punya latar belakang pengalaman dan lain-lain, jadi kayak ini harusnya diginiin sih. Ya itu kan susah, tapi bisa kan. Itu sih menurut gue tuh kelebihannya seorang siswa ya, apalagi mahasiswa gitu ya. Mereka punya itu yang dan mereka bisa ngajarin kita, iya kan? Mereka tuh bisa kasih masukan. Gue yakin banyak orang rapat bagaimana caranya memperbaiki pasar tradisional kita gitu. Ini anak-anak juga tahu gitu. Lu nggak usah capek-capek mikir, is a common knowledge gitu ya. Kalau revitalisasi pasar harus bagaimana sih? Iya tuh tanya gitu ya. Kalau bisa jangan bau Pak, kasih lemari es kayak gimana di satu tempat gitu.
Kita yang sudah lebih senior ini sudah terlalu banyak beban. Gitu. Iya. Gue ingat kemarin ada satu bekas mahasiswa gue, dia jadi mahasiswa lagi ngambil PhD di Inggris. Dia cerita katanya mahasiswa PhD itu dikumpulin di universitasnya, terus ditanya how to make the university a better place for a PhD student. Wah, terus yang lain tuh kasih pendapat tuh, ya ini kebetulan masih alumni gue ini masih muda lah gitu ya dibandingkan dengan teman-teman PhD seangkatannya gitu. Wah, yang lain tuh kan meningkatkan diversitas, jadi harus lebih banyak etnik yang diterima dan ini segala macam lah. Terus aksesibilitas ini itu segala macam, udah semua ngomong gitu. Terus mahasiswa gue ini ditanya gitu, gimana, bagaimana pendapat Anda tentang untuk membuat universitas kita jadi tempat yang lebih menyenangkan untuk mahasiswa PhD. Terus dia bilang, gimana kalau di kampus ini ada satu ruangan yang kita isi sama kucing. Jadi kalau anak-anak stres di lab, bisa ke situ main sama kucing. We just need room full of cats. Buat apa? Ya buat main aja, kan di lab pusing, nulis paper segala macam pusing, tutup laptop. Dia bilang, daripada lu nangis di perpus, mendingan lu tutup laptop, lu pergi main sama kucing. Betul juga. Ide yang kayak gitu itu yang nggak bisa didapat sama orang kayak kita. Betul. Gitu. Itu harus anak muda yang ya student baru yang nggak terlalu banyak background pengalaman justru. Iya, gitu, yang bisa ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang benar-benar berbeda gitu ya. Itu sih sebenarnya kelebihannya student sebenarnya. Iya. Jadi teman-teman ada punya pengalaman atau masih mahasiswa juga? Saya ada yang protes. Pak Harnas. Dulu nggak gitu. Dulu nggak gitu. Dulu dia atau saya main game tapi saya bisa baca buku tebal. Boleh komen di sini ya. Boleh komen. Jadi terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kita akan ketemu seminggu lagi ya dengan topik yang seperti random, ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Ya, kita ketemu. Jangan lupa di like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tolong di-subscribe lah terutamanya, Mbak ya. Iya. Agak kurang ini subscriber, jadi tolong di-subscribe. Biar semangat kita bikin videonya. Ya. Kita ketemu di episode berikutnya. Saya Irfan Gatoiria. Dan saya Harnas. Bye.